Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa, amma ba'd. Monggo sareng-sareng kita mulai ngaji kita dengan niat thalabul ilmi, sekaligus mungkin di antara kita ada yang lupa belum niat iktikaf. Kita niat iktikaf di masjid ini. Mudah-mudahan majelis ilmu ini ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu as-salafus salih. ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وإلى سلسلة مشايخنا في تعليمنا وتعلمنا ونخص خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب النور المبين في محبة سيد المرسلين حضرة الشيخ حاجي هاشم أشعري وأصولهم وفروعهم ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita lanjutkan ngaji kita pada malam hari ini, yaitu kitab An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin, karya Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Ash'ari Tebu Ireng. Kita lanjutkan. Kita masih membahas tentang fasal fi wujubil imani bihi alaihi salatu wassalam, yaitu tentang kewajiban beriman kepada Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil-dalil nakli yang ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam Al-Qur'an, qala Allah ta'ala fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Fa'aminu, maka berimanlah sapa kalian billahi kepada Allah, wa rasulihi dan rasulnya, wan nur dan cahaya, alladzi kang anzalna yang telah menurunkan sapa kami. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu utawi Allah bima ta'maluna, bima kelawan sesuatu ta'maluna yang mengerjakan sapa kalian iku khabir, yaitu maha mengetahui. Ini dalil kewajiban kita untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Al-Qur'an. Jadi setelah kewajiban beriman kepada Allah, lalu lanjutannya wa rasulihi, lalu wan nuril ladzi anzalna, yaitu Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an di sini disifati dengan sebutan An-Nur, karena Al-Qur'an itu adalah cahaya yang memberikan petunjuk. Ini dulu pernah ketika kita ngaji Ramadan, mungkin ini kita mutolaah kembali. Jadi terkait dengan petunjuk Al-Qur'an, Al-Qur'an itu adalah sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas, yaitu Al-Qur'an adalah petunjuk bagi manusia. Jadi kalau di situ disebut hudal linnas, maka ini sifatnya petunjuk secara umum. Makanya nanti ada pembagiannya, itu namanya ummatud dakwah sama ummatul ijabah. Jadi kalau hudal linnas ini ummatut dakwah, semua manusia itu diajak, sehingga sifatnya adalah petunjuk yang masih umum, termasuk orang-orang yang belum mendapatkan hidayah, orang-orang non muslim umpamanya, ini diberi petunjuk. Maka ini petunjuk yang umum, tetapi tidak semuanya memperoleh petunjuk khusus yang kemudian mau mengikuti. Ketika seseorang sudah beriman, maka setelah dia beriman, maka ini sasarannya namanya ummatul ijabah. Ummatul ijabah itu adalah bagaimana respon
seseorang itu dalam beriman terhadap Al-Quran. Jadi ini kalau ketika ummatul ijabah, maka disitulah adalah hudan lil muttaqin. Ya nanti tingkat ketakwaan setiap orang itu berbeda-beda. Nah, nanti disebutkan di surah Fatir itu, tsumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina, ada tingkatan faminhum zalimul li nafsi. Ini tingkatan yang paling rendah. Gampangannya kalau zalimul li nafsi itu dosa atau maksiat yang dia lakukan lebih banyak dibanding kebaikan yang dia lakukan. Lalu yang tengah-tengah adalah wa minhum muqtasid. Muqtasid itu imbang. Jadi ya ngelakoni dosa, ya taat. Lalu ngelakoni dosa ingat lagi. Lalu tingkatan yang paling tinggi adalah wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah, yaitu orang yang sabiqum bil khairat, yaitu selalu bersegera untuk melakukan aneka macam kebajikan. Biiznillah, ini dengan izin Allah. Ini yang menarik di Al-Quran itu, kalau panjenengan pirsani bapak-bapak para jamaah sekalian, perintah untuk melakukan kebaikan itu perintahnya itu menggunakan kita ini disuruh bercepat-cepat. Panjenengan pirsani dalam surah Ali Imran, Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Itu menggunakan perintah wasari'u. Sari'u niku saro'a, dari saro'a kemudian mengikuti wazan fa'ala, saro'a, sari'u, bersegeralah. Terus dan surat Al-Hadid, dan Al-Hadid niku sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum, itu menggunakan sabiku. Kita diperintahkan untuk berlomba-lomba. Namanya lomba ini mesti cepet-cepetan. Dan surat Az-Zariyat fafirru ilallah, kalau menuju Allah itu kita diperintahkan farfirru, farroyafirru, fafirru, maka berlarilah. Nek diangen-angen, ini nopo kok harus bersegera? Karena hidup kita di dunia itu sangat singkat. Maka kita ini sebenarnya adalah bersegera, harus segera, karena jangan ditunda kebaikan. Kalau ditunda, kita tidak pernah tahu kapan malaikat Israel itu ditugaskan oleh Allah untuk menjemput kita. Ini selalu pernah berkali-kali saya ulang-ulang di beberapa majelis. Saya panjenengan, berapapun usia kita, berapapun usia panjenengan, mungkin ada di antara para jamaah ini yang usianya 40 tahun, 50, 60, bahkan mungkin ada yang 70. Bahkan ada yang 80 tahun sekalipun, itu pasti merasa bahwa rasanya baru kemarin hidup itu. Ternyata kok tiba-tiba moro-moro sudah 70 tahun. Jadi cepat sekali. Makanya kalau kita tidak bersegera, nanti kedisian Israel. Belum lagi nanti kalau kita lihat di dalam Al-Quran juga di juz 18 itu, wa yasta'jilunaka bil adzab wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu itu seperti 1000 tahun hitungan kalian. Ini Allah hanya menyampaikan firman-Nya begitu, sehingga para ulama itu menggali ini maksudnya gimana. Ini ternyata sama, ini maksudnya kita ini harus bersegera, karena hitungan di sisi Allah cepat sekali itu. Maksudnya begini, umpama ada orang masuk neraka, ini auzubillah, ini umpama nggih. Masuk neraka itu satu hari itu berarti setara dengan orang hidup di dunia 1000 tahun. Jadi kalau ada orang masuk neraka setengah hari, itu berarti sama dengan hidup di dunia 500 tahun hitungannya. Loh, kalau posisi ndak enak, itu jangankan 500 tahun, sekian menit saja itu rasanya lama sekali. Lalu ada ulama yang mengkonversi itu menghitung.
Ini untuk sekedar untuk ini tadabbur sekaligus untuk mengingatkan diri kita masing-masing. Kalau umur manusia umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kisaran 60 tahun, 60 63 lah. Kalau lebih dari itu ya bonus. Makanya kalau yang panjenengan dapat bonus-bonus itu perlu disyukuri luar biasa itu. Karena Rasulullah dawuh, tuba liman tala umruhu wa hasuna amaluhu. Beruntung orang yang panjang umurnya dan amalnya baik. Nah, kalau dihitung 63 tahun itu kalau dikonversi waktu itu hanya hidup manusia di dunia itu hanya 1,5 jam. Karena hanya 1,5 jam, maka Allah itu paling tahu menungso itu mek dilu di dunia. Karena mek dilu, karena hanya sebentar, maka ayo cepatlah berbuat kebaikan. Lah kalau umurnya tidak sampai 60 ya berarti tidak sampai 1,5 jam. Mboten ngantos 1,5 jam. Lah kita ini tidak pernah tahu. Tidak ada yang pernah tahu wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Makanya mumpung kita ini masih diberi kesempatan, nikmat sehat, nikmat kesempatan, mari kita melakukan kebaikan-kebaikan yang kebaikan-kebaikan itu bisa mendownload atau bisa mengunduh, bisa mendatangkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ayatnya tadi kan wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Itu yang disebut itu adalah akibatnya, tapi yang dimaksud sebabnya. Bersegera menuju ampunan Allah itu gimana? Melakukan sesuatu yang bisa mendatangkan ampunan Allah dan rahmat Allah. Sehingga nanti berdampak pada ketika di akhirat, karena rahmat Allah yang demikian luas sehingga kita termasuk golongan penduduk surga. Amin ya rabbal alamin. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, ini termasuk dalil nakli yang menguatkan bahwa kita diperintahkan untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Yang artinya terjemahnya adalah inna sesungguhnya kami arsalna telah mengutus sapa kami ka ing engkau Muhammad syahidan halis sebagai saksi, wa mubasyiran dan sebagai pemberi kabar gembira, wa nadhira dan yang memberi peringatan, ya, litu'minu billahi wa rasulih, litu'minu agar percaya, agar beriman sapa kalian billahi kepada Allah, wa rasulihi dan rasulnya, wa tu'azziru dan agar menguatkan sapa kalian hu ing Allah, maksudnya agama Allah, wa tuwaqqiru dan agar kalian mengagungkan hu ing Allah, wa tusabbihu dan agar kalian mensucikan atau senantiasa bertasbih hu ing Allah bukratan wa asila, yaitu pada pagi hari dan sore hari. Nah niki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah syahidan mubasyiran kali nadhiron. Napa syahidan niku? Syahidan itu Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menjadi saksi. Dan surah Al-Baqarah di awal juz 2 itu Allah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kita ini diciptakan oleh Allah sebagai ummatan wasata. Napa ummatan wasata niku? Yaitu umat yang memiliki sikap wasatiyah. Wasatiyah niku napa? Moderat. Berarti ada moderasi beragama. Kenapa kok kita ini umatnya Rasulullah itu dijadikan oleh Allah sebagai umatan yang wasato? Karena umat-umat terdahulu
itu tidak seimbang. Tidak seimbang itu maksudnya gini, ada yang fokus spiritual mawon sehingga dunia dan semuanya ini ditinggalkan. Bahkan sampai sekarang ini ada, mohon maaf, agama di luar kita itu yang kalau orang-orangnya itu sudah fokus kepada Tuhan, maka mereka meninggalkan segala jenis kehidupan dunia termasuk berkeluarga atau menikah itu dianggap urusan dunia. Lalu di sisi lain ada yang kebablasan hanya ngurusin dunia tok, tapi aspek spiritualnya ditinggal. Maka disinilah Rasulullah SAW itu membawa agama yang ummatan, yang wasaton, yang wasatiyah. Makanya doa kita itu doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dalam kaidah tafsir niku wonten penjelasan kalau ada isim nakiro itu indefinitif. Diulang 2 kali, maka itu menunjukkan yang pertama dengan yang kedua itu sesuatu yang berbeda. Makanya ketika Rabbana atina fid dunya hasanah itu tidak langsung digabung Rabbana atina fid dunya wal akhirati hasanah. Enggak, tapi hasanahnya diulang 2 kali. Karena hasanah di dunia itu berbeda dengan hasanah di akhirat. Tetapi hasanah di dunia itu seharusnya mampu mengantar untuk hasanah di akhirat. Makanya kalau ada orang yang kelihatannya sukses di dunia menurut penilaian manusia, kalau akhiratnya gagal, maka dia tidak fil akhirati hasanah. Nauzubillah. Jadi penilaian seseorang sukses tidaknya itu nanti ketika di akhirat. Jadi dunia ini yang mengantarkan nanti kesuksesan di akhirat. Makanya dalam hadis Rasulullah mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang bagi akhirat. Sehingga aktivitas kita di dunia termasuk berkeluarga, termasuk bekerja sekalipun itu termasuk bisa bernilai akhirat. Panjenengan kalau maos bukunya guru kita almarhum al-maghfurlah Romo Kiai Tolha Hasan, kalau tidak salah buku yang judulnya Apabila Iman Tetap Bertahan, itu ada salah satu buku beliau itu. Beliau menjelaskan di buku itu bagaimana caranya agar kerja seseorang itu bernilai ibadah. Saya masih ingat di dalam tulisan beliau itu beliau bercerita dulu pada masa Rasulullah SAW itu ada seseorang yang kalau habis jamaah subuh itu yang lain itu masih bersama Nabi. Jadi setelah baca wirid lalu bersama Nabi masih menunggu Nabi dawuh apa begitu, ada halaqah itu. Tapi orang ini tidak langsung pulang. Setelah dia pulang tiba-tiba langsung berangkat lagi. Setiap hari begitu, berangkat kerja. Lalu para sahabat ini rasan tuh gini, ya apa sih wong iki kok setelah sholat kok ndak ikut majelis bersama Rasulullah, lalu kok ndak ikut, kok tiba-tiba langsung pulang langsung kerja, kok kedunyan men gitu loh, dinilai begitu, kayak kedunyan. Lah Rasulullah yang mendengar kasak kusuk dari para sahabat yang lain ini kemudian menjelaskan, orang ini dia ini bisa bernilai ibadah dalam kerjanya kalau memenuhi 2 syarat. Siapa tahu orang ini dia punya tanggungan yang harus dia biayai, ibunya umpamanya yang sudah sepuh, karena nafkahnya ibu yang sudah sepuh, yang sudah tidak ada suaminya, bapaknya sudah tidak ada, bapak orang itu, maka ini di anak laki-laki. Nah, lalu kemudian memenuhi 2 syarat. Yang pertama adalah sahihun fin niyah, dan yang kedua sahihun fit tahsil. Sahihun fin niyat itu niatnya benar, bekerja untuk memenuhi kebutuhan orang yang menjadi tanggungan dia, keluarga, termasuk orang tua yang sudah sepuh tadi, lalu istri dan anak-anaknya. Untuk apa? Agar tidak lain dan tidak bukan karena menjalankan perintah Allah, menunaikan amanat, sekaligus bekerja itu agar menghasilkan sesuatu yang nanti ini untuk beribadah kepada Allah. Itu sahihun fin niyat. Lalu yang kedua syaratnya, kalau kerja kita bisa bernilai ibadah di sisi Allah, itu sahihun fit tahsil.
Shahihun fit tahsil itu prosesnya dalam melakukan usaha itu benar, tidak menyalahi syariat. Niatnya benar tapi mencuri hak milik orang lain, maka tidak shahihun fit tahsil. Saya berangkat bismillah mau kerja untuk menghidupi keluarga dengan mencuri, ya nggak bisa, karena tidak memenuhi syarat yang kedua. Maka kalau dua syarat ini dilakukan, ini mulia. Tapi yang bermasalah itu nanti ketika sudah berbelok, sudah penghasilannya banyak, lalu kemudian dia lupa, sehingga ini melakukan niat untuk bersaing. Alhaakumut takatsur, ini jadi masalah. Untuk bersaing ake-akean dunya, nanti biar untuk bangga-banggaan. Nah ini jadi masalah. Jadi kerja itu bisa bernilai ibadah. Bahkan di surat Saba itu, kalau panjenengan waos, panjenengan baca, Allah berfirman, i'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyasy syakur. I'malu itu kerjakanlah atau bekerjalah, wahai keluarga Dawud. Nabi Dawud punya putra, seorang nabi yang sekaligus seorang raja yang kekuasaannya luar biasa, namanya Nabi Sulaiman. Itu keluarga Nabi Dawud itu diperintah oleh Allah, i'malu ala Dawuda syukra. Syukra itu sebagai bentuk syukur kepada Allah. Makanya di dalam agama kita itu, orang yang malas kerja, dia hanya mengandalkan pemberian orang lain, itu derajatnya rendah. Jadi harus ada usaha yang luar biasa. Nah, usaha itu prosesnya ini yang dinilai oleh Allah. Luar biasa. Jadi i'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadi asyakur, wa qalilum min ibadi asyakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Karena melakukan pekerjaan untuk niat tadi itu, yang melakukan dua hal tadi, ini karena Allah memberikan potensi kepada kita, sehingga itu harus kita lakukan. Karena syukur itu kan tidak lepas dari tiga hal. Syukur itu pertama, ingat yang memberi nikmat. Yang kedua, menggunakan anugerah itu sesuai dengan tujuan penganugerahannya. Dan yang ketiga, dibuktikan dengan peningkatan kualitas ibadah seseorang. Ini tiga nih kuncinya. Sering beberapa majelis yang saya sampaikan, termasuk di surah Quraisy itu. Surah Quraisy itu kan Allah Subhanahu wa taala itu menggambarkan dan memaparkan nikmat yang telah diberikan kepada suku Quraisy. Contohnya apa? Nikmat itu perjalanan melakukan dagang itu aman, lalu dagangnya mendapatkan untung, bisnisnya itu untung. Itu semuanya adalah nikmat dan anugerah dari Allah. Ya. Lalu mereka dengan bisnis yang untung itu, mereka bisa memenuhi kebutuhannya, mulai dari kebutuhan pangan, kebutuhan sandang dan seterusnya itu. Maka perintahnya bukan fal yashkuru tapi fal ya'budu. Fal ya'budu itu hendaklah mereka beribadah, hendaklah mereka menyembah kepada Allah. Rabb hadzal bait, yaitu Tuhan rumah ini, yaitu Baitullah, Ka'bah. Nah, kembali ke syahidan tadi. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi syuhada'a 'alan nas, menjadi saksi bagi seluruh umat manusia. Di salah satu hadis ada riwayat itu ngeten. Nanti itu di akhirat, nabi-nabi umat terdahulu itu dipanggil oleh Allah, kemudian ditanya. Contohnya dalam riwayat ini adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh itu ditanya, "Wahai Nuh, apakah engkau sudah menyampaikan risalah kepada kaummu?" Nabi Nuh menjawab, "Sudah ya Allah, qad ballaghtu." Umatnya ditanya, "Wahai umatnya Nabi Nuh, apakah Nabi Nuh ini sudah menyampaikan risalah kepada kalian?" Umatnya mengingkari, "Tidak, Nuh tidak menyampaikan sesuatu pun kepada kami." Lah nanti umat Islam itu menjadi saksi. Kita ini ditakdir oleh Allah nanti di akhirat itu menjadi saksi kepada seluruh manusia bahwa Nuh menyampaikan. Kenapa? Karena Rasulullah sudah menyampaikan. Rasulullah Muhammad SAW sudah menyampaikan. Dan kemudian didatangkanlah Rasulullah. Rasulullah menjadi saksi bahwa Nuh telah menyampaikan. Makanya kewajiban itu menyampaikan kebenaran. Jadi syahidah.
Syahidah itu menjadi saksi. Makanya Rasulullah itu dawuhnya, ya Allah, qad ballaghtu fashhad. Aku telah menyampaikan risalah ini, maka saksikanlah. Kok kemudian ada yang bangkang, ada yang tidak mau? Ya sudah disampaikan. Inilah termasuk kewajiban kita sebagai ummatan wasato. Yang ummatan wasato itu dijelaskan di surah Ali Imran di juz 4 itu, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Cirinya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi ada al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Tapi memerintahkan kepada sesuatu yang ma'ruf, yang baik, yang sejalan dengan nilai-nilai di dalam agama Islam, itu tentunya dengan cara-cara yang baik, yang bijak. Jadi jangan sampai justru malah kontraproduktif ketika kita mengajak sesuatu yang baik tapi dengan cara yang tidak baik, orang malah lari. Makanya ada satu kisah yang patut kita teladani, itu luar biasa itu. Itu berangkat dari ayat di surah An-Nahl, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ngajak orang kepada jalan Tuhan, jalan Allah, itu harus yang pertama bil hikmah. Dengan hikmah. Ada kebijaksanaan, ada keteladanan. Saya pernah baca satu buku, cuman bukunya lupa judulnya apa. Itu pernah suatu ketika cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, itu ketika sholat di masjid itu melihat ada seseorang yang sudah sepuh. Nah, seseorang yang sudah sepuh itu umurnya jauh di atas beliau berdua ini. Ketika wudu, itu wudunya tidak sempurna. Wudu tidak sempurna itu macam-macam contohnya. Ada yang begini-begini tok, padahal wajahnya belum terusap, belum terkena ghusl fausilu wujuhakum. Ghuslul maknya di wajah itu belum semua, kan mulai dari sini, tempat tumbuhnya rambut seret sampai sini, itu tidak sempurna. Belum lagi sikunya, ya. Lalu kemudian diamati sampai orang ini sholat, orang sepuh ini sholat. Ketika sholatnya juga keliru. Akhirnya Hasan Husain ini dialog, diskusi. Gimana ya cara mengingatkan beliau? Beliau ini sudah sepuh. Kalau diingatkan langsung, Pak, sholat sampean, wudu sampean keliru, gak sah, batal, balenono, wah terlalu kasar. Ya apa caranya yo mengingatkan beliau ini? Karena mengingatkan langsung kuatnya tersinggung. Akhirnya keduanya sepakat, udah gini aja, kita bikin strategi. Lah strategi ini termasuk salah satu hikmah namanya. Gimana caranya? Setelah sholat selesai, jamaah selesai, sholat selesai, di belakang ini Hasan Husain ini pura-pura berdebat. Sampean memang keliru sholatnya, ini wudunya juga keliru. Lah akhirnya orang sepuh tadi lewat. Lah ini ada minta tolong Pak, apa? Kalau bahasa kita begitulah kira-kira. Saya ini dengan teman saya, dengan saudara saya ini sedang berdebat gimana cara wudhu dan sholat yang benar. Minta tolong panjenengan menilai siapa yang paling benar di antara saya dengan saudara saya ini. Akhirnya orang sepuh ini melihat bagaimana Hasan dan Husain ini wudhu sampai sholatnya selesai. Setelah sholatnya selesai, ini keduanya sama, sholatnya sama-sama benar dan sama yang dilakukan. Akhirnya orang sepuh ini merasa bahwa oh berarti saya tadi yang kurang sempurna. Akhirnya dia menyampaikan, apa yang engkau praktekkan sungguh telah benar dan aku harus belajar kepada kalian berdua. Ini contoh salah satu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ini memang tidak gampang, jadi harus tahu konteksnya, harus tahu strateginya. Oke, kembali ke materi. Inna arsalnaka syahida wa mubashshira. Mubashiran itu adalah pemberi kabar gembira. Bagi orang-orang yang beriman yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diberi kabar gembira bahwa nanti di hari akhir itu dibalas oleh Allah dengan turunnya rahmat Allah dan dibalas dengan balasan surga. Ini namanya mubasyirah. Berarti Rasulullah ini memberi kabar gembira.
Wa nadhira, memberi peringatan ini termasuk diantaranya nakut-nakuti. Nakut-nakuti itu maksudnya kalau tidak mau beriman, kalau banyak maksiatnya, maka ancaman Allah menunggu. Makanya dalam bahasa yang lain Al-Quran menggunakan ada al-wa'du wal-wa'id. Kalau al-wa'du itu janji-janji terkait dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan seseorang. Wa'id itu ancaman. Kalau ngajak orang yang masih proses, ini harus banyak mubasyironya. Tapi kalau sudah masuk, kan begini, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam masuk ke dalam agama termasuk agama Islam. Tapi kalau sudah masuk, maka ada proses. Makanya ketika Rasulullah itu menyampaikan kalau anak kita masih kecil nanti diajak sholat, lalu usia 7 tahun mulai dipukul, tapi pukulan ini tentunya pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang membahayakan, apalagi mematikan. Nauzubillah. Jadi kalau sudah masuk, maka kita sudah beragama Islam, maka di sini harus ada beban taklif yang harus kita terima. Jangan kualik memahami ini. Kadang kualik itu begini, akan la ikraha fiddin. Jadi kalau saya tidak sholat ya terserah, ini keliru. Tapi kalau ngajak orang yang belum masuk Islam, ini namanya ada fiqhud dakwah. Fiqhud dakwah itu ada tahapan-tahapannya. Yang penting orang senang dulu. Nah nanti baru proses. Tapi nek sudah KTP-nya Islam sejak lahir sampai umur 40 kok tidak pernah sholat, ya ini harus keras. Tapi termasuk dengan cara-cara yang tetap bijaksana. Wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruh. Jadi Rasulullah SAW itu diutus sebagai syahidan, sebagai mubasysyiran, sebagai nadhira, agar kalian, kita ini beriman kepada Allah dan Rasulullah. Bukan hanya itu, dan agar kalian, yaitu kita ini umat Islam, wa tu'azziruhu, yaitu menguatkan. Hu ing Allah, maksudnya menguatkan agama Allah. Kita ngurip-nguripi agama Allah. Wa tuwaqqiruhu, mengagungkan Allah. Wa tusabbihuhu, dan senantiasa bertasbih. Bertasbih niku adalah mensucikan Allah. Jadi Gusti Allah niku kalau kita lihat dalam firman-Nya di surah Al-Anbiya itu la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak bisa ditanya tentang apapun yang Allah lakukan. Tapi kalau manusia, kita mempertanggungjawabkan, sehingga kita ditanya dan kita harus mempertanggungjawabkan. Makanya yang dawuhnya Gus Baha itu enak. Gus Baha itu pernah dawuh kan begini. Kalau kita ini memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, lalu diijabahi, dituruti oleh Allah, maka di sini Allah menunjukkan bahwa Allah itu adalah zat yang maha baik. Tapi kalau kita memohon kepada Allah kok belum dituruti, maka kita tidak boleh suudzon. Disinilah Allah ingin menunjukkan bahwa manusia itu sangat lemah. Manusia itu lemah, dan Allah ingin menunjukkan bahwa Allah adalah zat yang maha segala-galanya dan tidak bisa diatur oleh manusia. Maka biasanya husnudzon manusia itu begini, kalau ini tidak dituruti kepada saya, apa yang saya mohonkan kepada Allah, mungkin nanti suatu saat diganti dengan sesuatu yang lain. Kalau tidak, mungkin nanti diberikan kepada anak cucu kita. Kalau masih belum, mungkin nanti akan diberikan di akhirat kelak. Itulah akhlak seorang mukmin. Saya pernah baca biografinya almarhum al-maghfurlah Mbah Munawir. Mbah Munawir itu termasuk salah satu di antara ulama sepuh Al-Qur'an. Jadi di Indonesia itu sanad qiraat Al-Qur'an yang masuk ke Nusantara Indonesia ini tidak lepas kecuali melalui salah satu di antara 7 orang. Panjenengan ngaji Quran ke siapa atau menghafal Quran setoran ke siapa, itu nanti pasti melewati salah satu di antara 7 orang ini. Kalau yang lewat Mbak Arwani nanti atasnya Mbah Munawir, karena Mbak Arwani itu murid kesayangannya Mbah Munawir. Jadi ada Mbah Munawir, ada
Syekh Mahfud Termas, lalu Kiai Said bin Ismail Madura itu, lalu ada Yai Dahlan Khalil Rejoso, lalu ada siapa lagi itu. Jadi ada 7 ulama di Indonesia ini. Lah, Mbah Munawwir itu menjadi ulama Quran yang ahli yang luar biasa. Menghasilkan murid yang luar biasa. Itu dulu ceritanya, doanya mbahnya beliau itu kepingin menghafal Al-Quran tapi tidak berhasil. Ternyata jatuhnya ke cucunya, menjadi ulama, menjadi ahlul Quran yang paripurna, yang luar biasa. Mbah Munawwir menurunkan murid Mbah Arwani, yang Mbah Arwani itu punya satu kitab tentang qiraat sab'ah, judulnya Faidul Barokat. Jadi ini contoh yang patut kita teladani. Jadi doa kita tidak boleh pesimis. Aku wis ndonga bolak-balik kok yo cepancet ae ngene. Nah, ini tidak boleh. Itu namanya akhlak, etika kita kepada Allah ini tidak sopan namanya. Maka tusabbihuhu itu mensucikan, itu dalam konteks ini mensucikan itu berarti tidak pernah suudzon kepada Allah. Ya. Tidak bersuudzon kepada Allah. Wa tusabbihuhu bukrata wa asila. Wa qala ta'ala, Allah berfirman di ayat yang lain, فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته لعلكم تهتدون. فآمنوا, maka berimanlah sapa kalian billahi kepada Allah, wa rasulihi dan rasulnya, utusannya, rupane an-nabiyil ummi, yaitu seorang nabi yang ummi. Seorang nabi yang ummi. Jadi Rasulullah itu disifati ummi. Kados kita kalau baca doa kunut, wassallallahu ala sayyidina Muhammadinin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Ini jangan sampai keliru. Kadang ada yang keliru wa barik wa sallim, padahal keliru. Kelirunya itu apa? Atofnya itu kembalinya yang disandarkan kan wasallallahu, maka belakangnya harus wa baraka wa sallam. Kalau Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, nanti belakangnya wa barik alaihi. Kalau sallallahu maka wa baraka wa sallama. Ummi ini kenapa? Ummi itu kalau pengertian yang secara umum yang bisa kita fahami itu Rasulullah itu ketika ini ada beberapa versi. Yang jelas sebelum diangkat menjadi nabi, Rasul itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Kenapa? Karena ini untuk menepis dugaan kalau Al-Quran itu, kan mereka itu ada yang menduga bahwa Al-Quran itu karangannya Rasulullah. Lalu Rasulullah itu ummi, mana mungkin membuat sebuah karya yang keindahan gaya bahasanya itu luar biasa, melebihi keindahan syair-syair Arab yang orang Arab ketika itu sudah sangat lihai di dalam membuat syair-syair Arab. Maka berarti ini Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-nabiyil ummiyil ladzi, yang yu'minu, yang beriman sapa alladzi billahi. Jadi Rasulullah itu keimanannya kepada Allah itu sangat mantap. Alladzi yu'minu billah. Jadi kita ini diperintahkan beriman kepada Allah dan kepada Rasul, yang mana Rasulnya itu adalah Nabi yang ummi, yang mana Nabi itu juga beriman kepada Allah. Wa kalimatihi, dan juga beriman kepada kalimat-kalimat Allah, yaitu wahyu-wahyu Allah, termasuk kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah sebelum yang diturunkan oleh baginda Rasul, yang diturunkan kepada hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. La'allakum tahtadun, la'alla menawa la'allakum menawa sira kabeh, agar kalian, mudah-mudahan kalian tahtadun, senantiasa mendapatkan petunjuk, senantiasa mendapatkan hidayah. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Allah juga berfirman, wa man lam yu'min, dan barang siapa yang tidak mau beriman atau enggan beriman, tidak beriman billahi kepada Allah, wa rasulihi dan kepada Rasulullah, fa inna, maka sesungguhnya kami
iku a'tadna telah menyiapkan sopo kami lil kafirina bagi orang-orang yang ingkar, bagi orang-orang yang kafir, sa'iro, yaitu neraka sa'ir. Jadi kalau tidak mau taat, tidak mau beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah, maka Allah sudah menyiapkan bagi orang-orang kafir yaitu neraka sa'ir. Jadi sering kalau kita lihat di dalam firman Allah, itu ketika menyebutkan ancaman itu tidak langsung menuju ke siapa, tapi dengan bahasa yang halus, bahasa yang luar biasa. Contohnya ayat ini, kalau tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, bukan nanti kamu akan dapat, enggak. Allah hanya menyampaikan kami sudah menyiapkan bagi orang-orang kafir neraka sa'ir. Contohnya di ayat yang lain, la in syakartum la azidannakum. Ini sangat terkenal sekali nih di surat Ibrahim itu. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, kalau dalam konteks yang positif, Allah mengatakan la azidannakum, sungguh aku akan menambahkan nikmat itu kepada kalian. Wala in kafartum, tapi kalau kalian kufur nikmat, Allah tidak mengatakan aku akan siksa, enggak. Allah mengatakan inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sungguh sangat dahsyat. Nah nanti mafhumnya, oh berarti nek kufur nikmat ya siap-siap mendapatkan azab yang dahsyat. Na'udzubillah. Tapi bahasanya, bahasa dalam firman Allah ini luar biasa ini. Inna azabi lasyadid. Ini memberikan pengajaran kepada kita umat Islam. Kalau kita ini mau melakukan kebaikan, maka kebaikan itu memang umpama mau apa gitu ya, itu disampaikan tidak apa-apa. Tetapi kalau melakukan ancaman itu jangan langsung lah. Ada etika. Ya hanya peringatan, tapi peringatan dengan bahasa-bahasa yang baik, bahasa-bahasa yang halus. Dan para ulama ada yang memahami ini memang Allah juga mengajarkan bahwa sesuatu yang dalam pandangan manusia itu seakan-akan tidak baik, maka jangan dinisbatkan kepada Allah. Ini dalam rangka mensucikan Allah. Makanya tadi ada waktu sabbihuhu bukrotau wa asila. Makanya sering kalau kita dengar pidato itu, kalau ada hal-hal yang baik itu semuanya tidak lain adalah dari Allah, dan kalau ada yang kurang baik itu adalah dari diri saya. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak baik itu jangan dinisbatkan kepada Allah. Bahkan sampai bahasa akhlaknya, termasuk orang meninggal itu kan kadang dalam pandangan manusia itu kan sesuatu yang menakutkan, padahal kita tidak pernah bisa menghindar dari yang namanya kematian. Tapi bahasa Arabnya, kalau orang meninggal itu disebut tuwfiya. Tuwfiya itu wafat atau diwafatkan. Yang mematikan siapa? Ya semuanya atas kehendak Allah, tapi disebut tuwfiya. Ini saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Nanti wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa yu'minu bi wa bima ji'tu bihi fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa hisabuhum 'ala Allah, muttafaq alaih. Nanti kita lanjutkan pada episode yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah turunnya rahmat Allah kepada kita, sehingga kehidupan kita, keluarga kita ini semakin barokah dan kelak kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin 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 ya mujibas sailin. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afwa minkum. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.